Selamat pagi. Pada saat ini kami akan menjelaskan mengenai proyek UAS kami, yaitu dengan materi GUI dan CRUD. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Davina Lea Moklas. Di kelompok ini terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Davina Lea Moklas, dengan NIM 24 12 5031, dan ada Muhammad Faiz Firdian, dan ada Adit. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai database dan koneksi yang kami gunakan pada proyek kali ini. Bisa dilihat pada layar laptop, layar share screen yang kami bagikan. Di sini kami membuat database dengan judul database adalah DB penjualan yang terdiri dari tabel barang, detail barang, pelanggan, dan transaksi. Kami menggunakan database ini dikarenakan untuk Microsoft Access yang menjadi salah satu materi yang kita pelajari tidak dapat diakses oleh kami bertiga, dikarenakan mungkin tidak kompatibel untuk device kami dan mengalami kendala, jadi kami menggunakan XAMPP. Kemudian untuk koneksinya bisa dilihat di sini. Koneksi kami menggunakan, kami koneksikan kepada XAMPP menggunakan localhost dan root, dan setiap kami merun koneksinya selalu berhasil. Untuk penjelasan mengenai database dan koneksi sekian akan dilanjutkan oleh Muhammad Faiz. Baik, di sini saya Muhammad Faiz Firdian. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Davina Lea Moklas. Ketika tadi kan database sudah kita buat dan kita upload ke MySQL dan kita sudah membuat file koneksinya. Ketika kita menjalankan coding yang sudah kita buat, maka akan muncul GUI yang bernama main menu atau form menu. Di sini kita bikin pusat navigasi aplikasinya. Jadi pusat navigasi buat aplikasi yang kita buat atau project yang kita buat. Sini ada main menu, ada aplikasi penjualan. Dan di sini ada 3 option, yaitu data barang, data pelanggan, dan juga data transaksi. Arah navigasinya ke sini semua button ngedirect ke halaman masing-masing. Contoh data barang, dia tuh langsung ke form barang.java. Jadi dia tuh buat kelola data buat barang. Sedangkan data pelanggan untuk kelola data pelanggan, dia ada di file from pelanggan.java. Transaksi juga sama, dia tuh adanya di file from transaksi. Fungsinya untuk mencatat penjualan atau transaksi penjualan. Oke, ketika kita ngeklik data barang, maka kita akan disediakan halaman untuk menambah data barang atau melihat data barang yang ada. Tujuan halaman ini yaitu untuk menambah barang, mengubah, dan menghapus data barang. Oke, di sini kita menambahkan fitur yaitu validasi input. Jadi nama barang itu tidak boleh kosong, nggak boleh spasi doang. Harga barang juga nggak boleh kosong, harus angka, dan nilainya juga harus lebih dari 0. Begitu juga dengan stok. Stok nggak boleh kosong, harus kita nginputnya harus angka, nggak boleh huruf, dan tidak boleh negatif, harus lebih dari 0. Kalau validasi gagal, maka muncul pesan errornya ada muncul pesan error. Coba langsung misalnya di buttonnya. Coba kita isi beberapa doang, lalu kita save. Yang tadi di barang aja. Nggak perlu, kita save aja. Isi bebas, tapi nanti ada yang dikosongin 1. Misalkan kita udah ngisi, lalu
kita langsung pencet save. Langsung pencet save lah. Nah, dia nggak bisa karena data stoknya atau field stoknya itu masih kosong dan muncul pesan error message dat stock tidak boleh kosong atau data yang berkaitan tidak boleh kosong. Nah, sekarang saya akan menjelaskan alur menambah data barangnya. Ketika user klik tombol save, maka data ada input, ada alertnya, data barang berhasil disimpan dan dia langsung ngedirect ke database dengan koneksi yang tadi. Action figure Nobita ada di file 8. Di sini tuh objek barang baru ada di file barang FLA dan kita pakai metode insertnya barang FLA.insert. Lalu setelah metode dipanggil, maka dia langsung ngeeksekusi SQL-nya. Di situ ada insert barang dengan value bla 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 sesuai dengan yang kita masukkan. Nah, pas kita nge-save, tadi tampil seperti tadi, data barang berhasil disimpan. Ketika data barang berhasil disimpan, maka semuanya yang ada di fieldnya itu langsung kosong, yang ada di formnya langsung kosong. Nah, di atasnya itu kan update, delete, insert, ada insert tadi. Nah, ngejalanin aplikasi dan nyimpen database itu dilakuin di sini. Oke, sekarang kita balik ke database tadi, balik ke GUI yang tadi. Ketika kita ingin mengedit barang, maka kita di sini tinggal masukin aja kode barangnya itu berapa, apa yang kita ingin masukin, atau apa yang ingin kita edit, dan dia tuh langsung ngedirect semua filenya juga langsung keisi. Nah, di sini semua file langsung keisi. Kita pakai fitur khusus pencarian otomatis. Dia itu ada di barang FLA.get by ID. Nah, di situ ada if bar null bla 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 bla-nya. Jadi kita di sini tuh fungsinya itu buat nampilin barangnya aja biar kita ngeditnya gampang. Nah, kita balik ke edit, ubah, terserah kita apa yang mau kita ubah. Misalkan stok kita ubah dari 150 jadi 120. Kita ubah, kita pencet tombol update. Nah, ada validasi dulu, konfirmasi jika ingin update. Kalau yes berarti iya, kalau no berarti batal. Nah, sekarang kita pencet yes. Nah, dia tuh langsung ngedirect ke database dan data yang ada di database ini berubah dari Action Figure Nobita dari 150 ke 120. Oke, semua update ini dilakuin di file yang sama, ada di barang FLA, ada di update. Di sini ada eksekusi file SQL, eksekusi dengan query SQL-nya, update barang, set sesuai dengan apa yang kita pingin atau kita yang ingin. Ketika barang sudah diupdate, tadi ada tampilan pesan data berhasil diupdate. Lalu terakhir ada menghapus data barang atau delete. Cara kerjanya sama kayak tadi, kita tinggal masukin aja data barangnya, data barang apa yang mau kita delete, dan dia tuh langsung keisi menggunakan yang tadi. Masukin data barang misal 8. Nah, semuanya langsung masuk ke form yang ada. Dan kita dan user langsung pilih button delete, lalu ada validasi dulu. Di sini itu ada validasi apa itu? Yakin ingin menghapus barang dengan kode bla 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 bla. Nah, dan kita klik, maka ada tulisan message data barang berhasil dihapus.
Dan ketika kita mencet OK, klik OK, semua field langsung clear dan barang di database yang tadi kita hapus juga sudah hilang. Oke, saya lanjutkan dari presentasinya Faiz. Saya melanjutkan bagian data pelanggan. Di dalam file data pelanggan tersebut ada file bernama pelanggan FLA. Di dalam file pelanggan FLA tersebut ada namanya method insert atau pelanggan P. Fungsinya itu menyimpan data pelanggan baru ke database. Metode ini menerima objek pelanggan, kemudian menjalankan perintah SQL insert untuk menyimpan nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon ke tabel pelanggan menggunakan prepare statement. Nah, yang kedua ada metode getAll, mengambil seluruh data pelanggan dari database. Metode ini menjalankan perintah SQL select, mengambil semua data pelanggan, hasilnya dimasukkan ke objek pelanggan dan disimpan dalam satu bentuk list. Yang ketiga ada metode namanya get by it atau in it gitu. Fungsinya untuk mengambil satu data pelanggan berdasarkan ID-nya. Metode ini digunakan saat ingin menampilkan atau mengedit data pelanggan tertentu. Data diambil berdasarkan ID pelanggan. Terus ada namanya method update. Fungsinya mengubah data pelanggan yang sudah ada, menjalankan perintah SQL update, memperbaharui data pelanggan berdasarkan ID pelanggan. Terus ada namanya method delete. Fungsinya untuk menghapus data pelanggan dari database. Metode ini menjalankan perintah SQL delete untuk menghapus data pelanggan berdasarkan ID pelanggan. Jadi demo aplikasi data pelanggan untuk menginput data pelanggan baru, pertama-tama kita tulis nama pelanggan tersebut, contohnya Ana. Terus alamatnya contohnya di Kebayoran Lama. Terus nomor teleponnya kita ngasal aja. Kenapa ID pelanggannya ini nggak di-input? Karena ini otomatis ID-nya dari sistem. Nah, habis itu kita save. Habis itu di database ini sudah ada bernamanya Ana. Nah, habis itu kita sumpama Ana pindah rumah ke Cikokol. Nah, kita pilih ID pelanggannya Ana, habis itu kita kita ganti nama alamatnya jadi Cikokol. Habis itu kita update. Habis itu yes dan oke, dan refresh ininya dan si Ana berubah alamatnya ke Cikokol. Habis itu kalau Ana kita kan hapus database ini, pilihan database Ana tadi, kita pencet ID-nya 9, habis itu kita delete, yes, dan oke. Dan Ana pun terhilang. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang ada dan yang tersisa yakni halaman form transaksi. Tujuan form transaksi ini yakni untuk mencatat transaksi penjualan yang ada, penjualan barang ke pelanggan. Tampilan yang ada, Anda bisa melihat tampilannya seperti ini. Data transaksi, ada nama pelanggan, kode barang, jumlah, nama barang, harga, subtotal, dan button input to table. Dan kita juga nampilin kolom buat daftar belanja yang ada jika lo emang ingin beli banyak barang. Jadi kalau transaksi di sini yakni kita pilih pelanggan di sini udah drop down, jadi kita tinggal pilih siapa yang ingin melakukan transaksi. Kita pilih bebas aja. Di sini kita langsung input ke kode barang. Jika kita menginput kode barang, itu auto muncul nama dan juga harganya. Konsepnya sama kayak tadi ketika kita ingin mengedit atau menghapus di data pelanggan atau data barang. Jadi semuanya langsung keambil dan langsung ke input di menu yang ada.
Nah, ketika kita klik isi barang 1, maka muncul action figure Naruto dengan harga sekian. Lalu kita ketik jumlahnya. Dan ketika kita ketik jumlah, maka dia tuh langsung auto menghitung subtotal yang ada. Nah, dari harga awal dikali dengan jumlah yang ada. Nah, ketika kita selesai dan yakin dengan pilihan yang kita buat, maka kita langsung input saja ke tabel. Semua data tadi ada di halaman baru tuh, yang di bawah ada daftar belanja. Dia tuh ada di kontainer baru, kodenya berapa, nama apa, jumlahnya berapa, harganya berapa, harga satunya berapa, dan subtotalnya berapa, sesuai dengan apa yang kita input tadi. Nah, kalau kita pengen nambah barang lagi, kita bisa ngulangin step yang tadi. Kita masukin kode barangnya, jumlah barangnya berapa. Kalau udah, tinggal langsung input to table aja. Nah, di sini karena kan kita udah input 2 barang, maka di kolom total bayar ini harganya sudah terhitung otomatis dengan semua subtotal yang ada di kontainer ini. Nah, kalau kita klik save, maka data tersebut tersimpan di database. Stok barang juga otomatis langsung berkurang, dan seperti tadi tampil pesan sukses. Oke. Fitur di sini juga kita langsung kita lihat dulu transaksinya ada apa aja yang barusan terjadi. Nah, di sini ada ID transaksinya, tanggalnya kapan, dan ID pelanggan, dan total pelanggan itu bayar berapa. Kita balik ke GUI tadi Le. Oh iya, di transaksi ini juga transaksi detail, data transaksi juga tercatat sesuai dengan apa yang tadi admin input. Balik ke GUI, maaf. Nah, di sini kita juga ngadain fitur auto generate ID-nya, nomor transaksinya itu otomatis. Jadi kita nggak perlu input nomor transaksi lagi. Nama pelanggan seperti tadi yang saya bilang ada drop down dan auto hitung total. Jadi jumlah dikali harga sama dengan subtotal. Auto hitung total seperti total bayar tadi. Jadi total sama dengan jumlah semua subtotal yang ada di table, dan auto kurangi stok. Nah, saat kita save tadi, stok barang juga langsung berkurang. Stok barang yang ada di database langsung berkurang. Dan kita juga melakukan validasi input. Yakni fieldnya atau validasi pelanggannya itu nggak boleh kosong. Kita nggak biarin pelanggan itu tetap ada di option pilih pelanggan. Ketika kita melakukannya, coba apa aja bebas, 1 itu boleh, jumlah 1. Kita save. Nah, dia tuh ada alert message, pilih pelanggan dulu. Nah, maka datanya itu ketika kita save nggak masuk ke database, tapi ada alertnya doang. Di kode barang ini juga kita nggak boleh kosong fieldnya, jadi kita harus tetap isi, dan itu juga harus sesuai dengan ada yang di database. Mau kita input apa dia nggak bakal bisa, jadi dia muncul alert belum ada barang yang ditambahkan ke tabel. Nah, di jumlah juga sama, jumlah nggak boleh kosong, dia juga harus angka. Jumlah kosongin dulu, input ke tabel aja. Nah, belum ada barang yang ditambahkan ke tabel. Makanya kita butuh validasi input biar ngejaga kalau database kita itu harus aman. Buat objek transaksi tadi kita adanya di set ID transaksi, dan itu semuanya ada di file transaksi ke codingan, maaf. Semuanya ada di transaksi FLA, ada di set ID transaksi, ada set ID pelanggan, set total, dan lain-lain. Semuanya ini
dijalanin di satu file yang sama. Ketika transaksi berhasil disimpan, tadi reset from tabelnya langsung kosong juga. Dan juga file yang terkait di from transaksi ini ada beberapa file ya, nih from transaksi.java gitu buat GUI transaksinya, terus transaksi.java buat model dari data transaksi FLA untuk operasi CRUD transaksi, dia nge-eksekusi semua perintah yang ada di data transaksi .java cuman untuk model data item transaksinya saja. Data transaksi FLA dia buat CRUD data transaksi, jadi dia buat eksekusi ke database-nya. Terus ada pelanggan FLA .java, dia itu tadi yang menu drop down tadi, yaitu buat nge-load data pelanggan untuk menu drop down untuk ditampilkan. Dan yang terakhir ada barang FLA, yaitu cari barang dan kurangi stok. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua.